Salam saudaraku, selamat siang. Dan hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau meninggikan namanya karena Yesuslah, karena Allah kita yang hidup, yang selalu memberikan damai sukacita di dalam kehidupan kita. Dan percayalah bahwa saat ini mungkin kita mendapatkan beban yang berat sekali yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, saat Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya untuk menghibur kita dan memberikan pengharapan bagi kita, kita harus percaya bahwa Yesuslah satu-satunya jalan. Dan berikan kami hati Tuhan seperti hati-Mu Yesus, supaya kami tahu Tuhan akan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan akan kasih-Mu bagi kehidupan kami. Amin. Sebentar kita mau puji nama Tuhan. Ubah hati kami Tuhan, biar hati kami menjadi seperti-Mu Tuhan.
kasih Yesus. Dan jadikan hati kami Tuhan setulus salib-Mu Tuhan, yang mengorbankan seluruh jiwa dan raga. Kami percaya Yesus, saat kami terpuruk, saat kami jatuh, saat kami luka Tuhan, hati kami, jiwa kami Tuhan, Engkau akan menolong kami, dan Engkau akan mengganti hati kami menjadi hati yang baru. Karena kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang dapat menggantikan hati yang baru kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kasih-Mu menerangi jiwa kami Tuhan, hati kami, pikiran kami Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa menerima firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur buat semuanya. Biarlah hamba-Mu ini Tuhan saat ini mau menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau rapi hamba-Mu yang tidak tahu apa-apa ini Tuhan. Biarlah dengan kerendahan hati ini Tuhan bisa menyampaikan firman dengan bahasa yang mudah dimengerti. Dan terima kasih apa? Kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Kami serahkan siang ini Tuhan hanya ke dalam tangan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang, shalom saudara-saudaraku semua, dimanapun saat ini saudara-saudara berada. Mungkin lagi istirahat, mungkin lagi di rumah, atau lagi di toko, lagi jaga toko, atau apapun yang teman-teman saat ini lakukan. Biarlah kita mau beristirahat sejenak untuk sharing tentang firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Dan biarlah firman yang disampaikan hari ini menjadi kekuatan buat teman-teman. Dan saya tahu bahwa saya bukan seorang pendeta yang besar ataupun yang pintar berkhotbah, tapi dengan visi misi kami bahwa kami ingin menyebarkan firman sampai ke penjuru dunia. Dan kami percaya dengan Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kami percaya biarlah sharing firman Tuhan ini bisa tersebar dan bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi pengharapan, menjadi suatu pegangan hidup buat saudara-saudara saat ini yang melihat dan mendengarkan channel YouTube Mesbah Keluarga. Nah, saat ini mungkin kita bersyukur, atau tidak mungkin ya, tapi kita mau bersyukur bahwa di dalam keadaan apapun kita, mungkin saat ini teman-teman ada yang lagi senang, mungkin akhir bulan. Nah, akhir bulan biasanya targetnya belum mencapai, atau mungkin ada nilai teman-teman yang masih sekolah, nilai yang kurang memuaskan, atau mungkin teman-teman yang saat ini lagi patah hati, lagi diputus pacarnya, atau mungkin masalah lebih berat lagi, ada pertengkaran antara orang tua dan anak dengan orang tua, dengan mertua, ataupun dengan teman sepelayanan, ketidakcocokkan. Tapi biarlah mari saat ini kita mau berhenti sejenak, kita mau berpikir, kita mau merenungkan bahwa semua kejadian itu adalah rencana Allah. Dan kita percaya bahwa kejadian yang baik, yang buruk, Allah mengetahui, Tuhan mengetahui. Dan percayalah bahwa segala sesuatu, segala kejadian, segala permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Dan saat kita meminta Roh Kudus untuk membimbing kita dalam menyelesaikan masalah, Tuhan pasti akan tolong. Walaupun kadang itu berat, tapi percayalah bahwa apapun masalahnya pasti ada solusinya. Nah, maka dari itu sebelum kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, kita harus bisa mengoreksi diri kita. Apa sih yang terjadi di dalam diri kita? Apakah kita hidup ini sudah sesuai dengan firman Tuhan? Hidup yang kita jalani ini sudah berkenan di hadapan Tuhan, atau malah sebaliknya, hidup ini banyak sekali kita mengalami dosa, mengalami jatuh bangun, mengalami pencobaan. Tapi percayalah, teman
teman-teman di sini tidak sendiri. Banyak sekali saudara-saudara kita yang mengalami pencobaan, mengalami suatu hati yang broken, yang patah, yang rusak. Maka dari itu kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan ini yang terjadi pada bangsa Israel. Bangsa Israel banyak sekali melakukan dosa. Di bangsa Israel menghujat Tuhan, mengatakan Tuhan tidak adil, menyembah berhala, melakukan sesuatu yang hina di hadapan Tuhan. Tetapi apa? Tetapi Tuhan tetap sayang kepada bangsa Israel ini. Dan mari kita mau belajar bahwa apapun yang dilakukan umat Tuhan, apabila Tuhan sudah sayang, jika dia umatnya, jika kita umatnya, Tuhan pasti tidak akan meninggalkan. Mari kita mau baca bahwa Tuhan memang benar-benar sayang sama umatnya. Dalam konteks ini adalah bangsa Israel. Kita baca satu ayat aja. Pada waktu itu bangsa Israel banyak sekali yang saya katakan tadi, yang mengalami dosa, mengalami kebobrokan, mengalami suatu hal yang di dalam titik terendah. Mereka berteriak kepada Tuhan. Mungkin mereka sadar bahwa wah, ini Tuhan sudah menghukum kita. Tuhan sudah jauh daripada kita. Bangsa Israel ini berteriak kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Dalam Yehezkiel 36 ayat 26 dikatakan bahwa kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan hati yang taat. Amin. Nah, dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan hati yang baru. Nah, kita tahu bahwa perjalanan bangsa Israel tidak mudah. Karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bahwa bangsa Israel ini ada bangsa yang sukanya komplain kepada Allah, yang hatinya sungguh keras sekali melakukan bertobat, terus melakukan dosa lagi, bertobat, melakukan dosa lagi, bertobat, melakukan dosa lagi. Tapi karena bangsa Israel ini adalah umatnya Allah, jadi Allah tidak pernah menghukum yang sungguh-sungguh berat sampai melenyapkan bangsa Israel. Tetapi Tuhan malah di sini dikatakan malah akan memberikan hati yang baru dan roh di dalam batinmu, supaya hatimu ini tidak keras dan menjadi taat. Nah, di ayat sebelumnya bahwa Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan berikan air kehidupan kepada bangsa Israel ini, dan juga memberikan roh untuk memberikan kekuatan kepada bangsa Israel ini, supaya bangsa ini kuat dalam menghadapi pencobaan, dalam menghadapi kebobrokan, dalam menghadapi mungkin tekanan dari bangsa-bangsa lain, karena pada waktu itu zaman perang. Maka dari itu Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Demikian kita juga. Saya percaya di sini bahwa kita adalah umatnya. Kita adalah umat Allah. Kita manusia tidak jauh yang namanya dosa. Kita bertobat, kita melakukan dosa lagi. Kita bertobat, kita melakukan dosa lagi. Tapi di saat titik tertentu mungkin kita merasa bosan dengan kehidupan seperti itu. Maka dari itu teman-teman, mari kita kembali kepada Tuhan. Kita bertobat, minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hati yang baru. Mungkin hati teman-teman sudah banyak sekali kebobrokan, sudah banyak sekali kerusakan, sudah banyak sekali jahitan di dalam hati saudara-saudara. Karena mungkin teman-teman disakiti, teman-teman ada kepahitan,
teman-teman mungkin melakukan suatu dosa yang besar, tapi tidak ada kata yang terlambat untuk bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Kita, saudara, adalah umat Tuhan. Dan janji Tuhan tidak akan berubah dari zaman dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Bahwa Dia akan menolong, Dia akan memberikan hati yang baru kepada saudara-saudara. Dan setelah saudara-saudara diganti hati yang baru oleh Tuhan, saudara-saudara tidak akan menjadi keras hatinya dan akan menjadi taat. Apa yang menunjukkan hati kita sudah baru? Kita akan merasakan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kita akan lebih memiliki kasih di dalam kehidupan kita. Kita lebih dekat kepada Tuhan. Hubungan kita personal dengan Allah kita lebih dekat. Lebih rindu tiap hari untuk bersekutu dengannya. Mari saat ini tidak ada kata terlambat untuk teman-teman saat ini untuk datang kepada Tuhan. Tuhan berikan kami hati yang baru. Kami tahu Tuhan kami banyak sekali dosa. Di dalam hati kami ini mungkin banyak sekali jahitan, banyak sekali sobek, banyak sekali luka. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan menjahitnya kembali, Engkau tidak akan menempelnya kembali, tapi Engkau akan menggantikan hati yang baru. Dan kami percaya Tuhan, apabila kami mau bertobat saat ini, Engkau terimalah pertobatan kami, supaya kami Tuhan bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman, menjadi taat, memiliki kasih di dalam kehidupan kami. Dan supaya apa yang tadi kami nyanyikan, bahwa biarlah Engkau memberikan hati seputih hati, dan biarlah hati kami tulus Tuhan seperti salib. Dan saat kami memiliki itu, pancaran mata kami memancarkan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu menerangi hati kami, menerangi jiwa kami, dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sekalipun. Kami ingin berjalan bersama-Mu, karena kami percaya bersama-Mu Tuhan kami bisa melewati semuanya. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu pada hari ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami mau melanjutkan aktivitas kami, Engkau jagai kami, Engkau berkati kami, berikan kami hati yang baru. Dan kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu, sukacita-Mu ada di dalam diri kami saat ini. Terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau yang sempurna, kami tidak sempurna. Biarlah rencana kami serahkan ke dalam rencana-Mu, dan biarlah rencana-Mu yang terjadi. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.